Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semua sekalian menjadi berkat besar bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Noverina Saluhin ya. Beliau adalah seorang murtadin asal Minangkabau ya, Sumatera Barat, dan sudah lama bertobat, yaitu selama 20 tahun. Tapi baru-baru ini beliau speak up karena keluarganya di kampung ya, di Sumatera Barat itu ditekan atau semacam dipersekusi begitu oleh orang-orang sekampung ya, dan ini membuat dia sedikit kesal, sedikit tidak sejahtera karena dia merasa ini tidak benar, ini tidak adil. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk sanak-sanak kesadonyo. Ya, sado dalam keadaan elo, dalam keadaan baik, sehat selalu ya. Saudara-saudara, saya mendengarkan satu berita ya, yang cukup heboh, di mana saat ini saya katanya viral gitu, di kalangan masyarakat Minang, terutama di kampung saya, ya, di Payakumbuh. Ini berawal dari sebuah video live TikTok ya, di mana saya dengan teman-teman saya seperti Rita Jamal, walaupun kami waktu itu baru pertama kali bertemu ya, sebelumnya tidak kenal sama sekali gitu. Nah, tentunya kami di situ saling ingin tahu ya, berasal dari mana. Nah, Rita waktu itu menanyakan kepada saya, Uni dari mana di Sumatera Baratnya. Nah, tentunya saya sebagai orang Kristen tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong ya. Saya menjawab, Uni dari Payakumbuh. Rita pun demikian, dia menyebutkan juga dia dari Solo Selatan. Ya, dan satu lagi, ada lagi teman kami mengatakan dia dari Maninjau. Pertanyaan saya, apanya yang salah di situ? Ya, banyak yang protes karena kami mengatakan kami dari Minangkabau. Nah, ada yang tidak berkenan. Akhirnya heboh. Yang tidak enaknya, yang paling mengganggu adalah ya, di mana saudara-saudara saya, adik-adik saya ikut ya merasa tertekan oleh orang-orang sekampung ya, dan itu tidak baik. Ingat saudara-saudara ya, saya menjadi seorang Kristen sudah 20 tahun. Lalu mengapa hari ini kalian heboh? Ya. Dan juga saya menjadi seorang Kristen, memilih menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu tidak ada hubungannya dengan adik-adik saya. Ya, tidak ada hubungannya dengan orang tua saya. Tidak ada. Itu adalah keputusan saya sendiri, itu adalah pilihan pribadi saya sendiri yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada manusia, apalagi kepada kalian. No. Ya. Jadi, please stop, berhentilah mempersekusi saudara-saudara saya, ya. Mereka tidak ada salah apa-apa. Mereka di awal juga sangat menentang saya, bahkan memusuhi saya. Tetapi berkat doa saya kepada Tuhan Yesus, mereka akhirnya bisa menerima berbeda keyakinan dengan saya. Ya, hubungan kami mulai baik. Ya. Tetapi yang bermasalah sekarang adalah orang-orang di luar keluarga saya yang tidak berhenti-berhenti, ya, menekan, mempersekusi
saudara-saudara saya. Ingat saudara-saudara, ya. Ini negara Republik Indonesia bukan negara agama, melainkan negara hukum. Ingat itu. Ya. Jangan sampai Anda dengan perilaku Anda itu melanggar konstitusi negara, melanggar undang-undang, melanggar hukum. Ya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 itu negara menjamin kebebasan setiap orang di Republik ini untuk memilih agama, ya, untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ya, jadi Anda tidak boleh kebakaran jenggot, apalagi seperti cacing kepanasan ketika melihat orang Minang ada yang jadi Kristen. Ya, ini zaman sudah berubah. Semua orang punya pola pikir yang selalu berubah. Ya. Jadi tidak ada hubungannya, urusannya pun tidak ada, ya, antara keyakinan saya dengan Anda. Ya. Anda boleh tidak terima saya jadi Kristen. Anda boleh tidak setuju saya jadi Kristen. Ya. Pertanyaan saya, apa yang mengganggu Anda? Saya sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang TikToker hari ini, ya, dalam profesi saya sebagai pelayan Tuhan, yaitu sebagai penginjil dan apologetika, ya, itu tidak pernah membicarakan, membahas agama kalian. Tidak seperti para mu'alaf-mu'alaf yang kalian agung-agungkan, yang kalian elu-elukan, ya, seperti Zuma, Unirifa, dan kawan-kawan. Ya. Apakah mereka tidak pernah seperti Yahya Waloni? Apakah mereka tidak pernah, ya, menyebutkan dia dari mana? Yahya Waloni menyebutkan dia dari Manado. Ya kan? Si Agustan yang sudah koid itu. Ya, karena menentang Tuhan, mengentutin Alkitab. Menentang Tuhan Yesus. Dia juga jangankan asalnya, dia malah memviralkan, ya, menunjukkan di mana tempat tinggalnya. Tapi kalian gak ada heboh tuh. Ya, dia menunjukkan identitasnya. Kenapa saya dan teman-teman saya hanya menyebut Payakumbuh? Ya, Minang dan Payakumbuh. Kok kalian heboh? Ada apa? Ada apa? Mari kita hidup berdemokrasi, ya, di Indonesia ini. Tumbuhkan rasa toleransi, berpikirlah besar, berjiwalah besar, jangan picik, jangan kerdil, ya. Dunia sudah berubah, semua orang bebas untuk berpikir apa saja, asal itu tidak merugikan orang lain. Asal itu tidak menyakiti orang lain, ya. Kenapa Anda begitu benci, begitu tidak suka dengan saya? Saya bukan koruptor, ya. Saya bukan penjahat. Apakah saya merugikan Anda, merampok Anda, ya? Atau saya minta uang dari Anda untuk hidup? Tidak juga kan? Ya. Saya tidak. Saya bukan koruptor yang makan uang rakyat, juga tidak. Ya. Tidak ada satupun pelanggaran hukum yang saya lakukan. Lalu mengapa Anda jadi kebakaran jenggot? Lalu Anda mengatakan, oh, Minang tidak ada yang Kristen. Minang tidak boleh beragama lain. Saya katakan, ya, kesepakatan adat, ya, dimanapun, di daerah manapun di Indonesia, kesepakatan adat termasuk, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara. Itu harus dicatat, ya. Semua kesepakatan, termasuk kesepakatan adat, kesepakatan apapun, ya, termasuk SKB 2 Menteri yang selalu saya sorot, itu sangat bertabrakan atau menabrak konstitusi negara.
Undang-Undang Dasar 1945 ayat 29 ayat 2. Ya, karena negara menjamin, ya, nggak boleh mempersekusi orang sedang beribadah, menutup gereja, ya kan, membubarkan orang sedang berdoa, umat lain sedang berdoa, sampai membawa senjata tajam, ya. Dan bersyukur mereka sudah dipidanakan, sudah diproses secara hukum. Saya mau lihat apakah ini akan berakhir dengan, ya, mediasi seperti biasa atau seperti apa. Jadi tidak boleh, ya. Jadi saya berharap sanak sadonyo yang di kampung, ya, tolong jangan ganggu keluarga saya, jangan ganggu adik-adik saya, karena mereka tidak ada hubungannya dengan keyakinan saya. Oke? Kalau Anda tidak senang dengan saya live setiap malam jam 7.30 atau paling lambatnya jam 8. Silakan Anda masuk ke live TikTok saya dan silakan Anda di sana berbicara langsung dengan saya. Oke? Anda sukanya tidak sukanya di mana? Begitu. Mari kita berargumentasi. Tapi stop Anda mempersekusi adik-adik saya. Biarkan mereka hidup dengan tenang, ya. Tidak ada hubungannya dia dengan saya. Oke? Pahami itu baik-baik. So, sekian, ya, pernyataan dari saya untuk Anda semua di kampung, ya, dan saya berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Ya, hati yang gembira menyehatkan badan. Oke? Mari kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Salam. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Keberanian yang luar biasa dari Ibu Noverina Solihin, ya, seorang murtadin yang sering bersaksi dan sering melakukan pemberitaan Injil di channelnya di YouTube dan di TikTok. Dan kita melihat di sini bahwa beliau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadikan hidupnya berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini dia mempertanyakan, apakah pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat yang kedua itu masih berlaku di Indonesia? Kenapa itu tidak berlaku secara adil dan minoritas tidak dijamin hak-haknya melakukan peribadatan atau agamanya secara baik, secara menyeluruh, diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita harus paham bahwa memang ketika kita menjadi pengikut Kristus dan bahkan ketika kita berposisi sebagai murtadin, kita memang akan mengalami sangkal diri dan pikul salib, ya. Ini suatu hal yang sudah lumrah kita alami di mana-mana. Saya pun dahulu juga mengalami hal yang sama ketika saya berada di Kota Padang. Tetapi itu tidak menjadi mengapa, karena saya menganggap itu sebagai sebuah berkat. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita dibully, kita dipersekusi oleh teman-teman kita yang tidak mengenal Kristus. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bersafaat, tetaplah menjadi saksi Kristus, dan teruslah menjadi terang dan garam di muka bumi ini, karena Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.